Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Sifauljana. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang kondisi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ilham Rizky tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua akan dijelaskan oleh Elok Nadifa tentang dampak globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Dan terakhir akan saya sampaikan sendiri tentang permasalahan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Kepada Ilham Rizky dipersilahkan untuk menjelaskan materi pertama. Perkembangan PBI. Perkembangan bahasa Indonesia PBI bagi bangsa Indonesia melalui pendidikan formal secara yuridis tidak pernah berubah statusnya karena terikat oleh UUD 1945. Meskipun demikian, PBI pernah dimarginalkan oleh program rintisan sekolah bertaraf internasional RSBI maupun sekolah bertaraf internasional SBI. Karena dalam RSBI maupun sekolah bertaraf internasional, SBI berusaha mengsubordinasikan dari PBSI pembelajaran bahasa Inggris. Undang-undang yang berada di bawah UUD 1945 yaitu UU Sisdiknas 2003 juga tidak ada satu pasal pun yang menyinggung permanggilanan PBI. Namun dalam buku penjaminan mutu pendidikan 2017 justru memarginalkan kedudukan PBI di sekolah RSBI maupun SBI karena kegiatan belajar mengajarnya menggunakan bilingual. Sebenarnya sekolah bilingual ini tidak ada masalahnya asal tetap menempatkan PBI sebagai bahasa pengantar utama. Namun di sekolah RSBI dan SBI justru membuat ketentuan tahun pertama bahasa pengantar di RSBI maupun SBI yang digunakan 25% bahasa Inggris, 75% bahasa Indonesia. Pada tahun kedua, bahasa pengantarnya 50% bahasa Inggris dan 50% bahasa Indonesia. Pada tahun ketiga, bahasa pengantarnya 75% bahasa Inggris dan 25% bahasa Indonesia. Kebijakannya seperti ini satu bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU Sisdiknas 2003. Dengan kondisi PBI seperti itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kehilangan orientasi dan melupakan UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Akibatnya pendidikan di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, bangsa Indonesia ingin memperkuat karakter-karakter bangsa agar memiliki kepribadian Indonesia seperti rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, percaya diri, jujur, bertanggung jawab. Sebagaimana di sisi lain RSBI dan SBI terperosok dan tertelan globalisasi. Seakan-akan globalisasi diinterpretasi sebagai bangsa yang mampu berbahasa Inggris atau bahasa internasional yang lain. Bangsa yang negara mengglobal dan dijadikan cermin orientasi adalah negara-negara barat dan maju seperti Amerika, Inggris, Jerman. Baik, yang B adalah dampak globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Globalisasi adalah proses menuju keutuhan atau satu kesatuan dunia sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat terlepas dari era globalisasi. Bahasa Indonesia secara politis memang milik bangsa Indonesia, namun secara fungsional milik seluruh warga negara dunia yang mau menaruh perhatian terhadap bahasa Indonesia. Alvin Toffler mengatakan bahwa peradaban manusia saat ini memasuki peradaban gelombang 3, yaitu peradaban informasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana siapa yang menguasai teknologi komunikasi, maka ialah yang dapat menguasai dunia. Memasuki gelombang ketiga, banyak orang yang cemas dan ketakutan. Mereka sering berpikir bahwa di era globalisasi, seakan-akan tidak lagi ada jati diri yang khas suatu bangsa, tidak ada semangat nasionalisme, dan bahkan ciri-ciri lokal yang bersifat etnisitas seakan tergilas oleh globalisasi. Setiap orang dalam menghadapi era globalisasi harus berpikir futuratif, jernih, dan mengambil sikap arif agar dapat memilih alternatif kehidupan yang tepat. Bahasa Indonesia dalam percaturan komunikasi dunia memang belum seberapa
karena bahasa yang besar adalah milik bangsa yang besar. Namun karena kekhasan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan latar belakang budaya yang belum begitu maju, justru banyak bangsa lain yang rindu pada bahasa pendukung lokal seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah pembentuk jati diri, identitas, semangat nasionalisme suatu bangsa. Bangsa yang tidak memiliki bahasa sendiri dan ikut memakai bahasa bangsa lain dapat dibayangkan seperti apa jati diri, identitas, dan spirit nasionalismenya. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Sifaul-Jannah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri yaitu lahir pada zaman penjajahan Belanda dan pada tanggal 28 Oktober 1928 ditepati sebagai hari lahir bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu atau dialek Riau. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, para pejuang-pejuang kita ini mengobarkan semangat ke seluruh penjuru Indonesia. Namun pada saat itu, masyarakat Indonesia masih menggunakan bahasa daerah masing-masing dan tidak begitu bisa menggunakan bahasa Belanda. Sehingga para pejuang kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai pemersatu dari perbedaan etnis satu dengan etnis yang lainnya. Perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kolonial Belanda tidak begitu mulus dikarenakan para kolonial Belanda ini melarang penggunaan bahasa Indonesia untuk sistem pendidikan. Dan tidak hanya itu, para kolonial Belanda mengharuskan penggunaan bahasa Belanda untuk segala urusan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan minimnya atau kurangnya orang-orang untuk belajar bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia bukan bahasa priai. Namun pada masa penjajahan Jepang, penggunaan bahasa Indonesia semakin tinggi karena orang-orang Jepang mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia untuk segala urusan. Tidak hanya itu, banyak juga kaum cendekiawan yang menggunakan bahasa Indonesia dan sistem pendidikan juga. Nah, dari itu penggunaan bahasa Indonesia semakin tinggi sampai sekarang. Bahasa Indonesia sudah berkembang menjadi lebih baik dan bisa dikatakan sejajar dengan bahasa-bahasa besar lainnya atau bahasa-bahasa asing lainnya. Hal ini bisa kita buktikan dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek internal dan kedua yaitu aspek eksternal. Nah, aspek internalnya bisa kita lihat dari apa? Bisa kita lihat dari bahwa bahasa Indonesia sudah mempunyai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah mempunyai EYD, sudah mempunyai tata bahasa baku dan pedoman pembentukan istilah. Namun memang bahasa Indonesia masih belum mempunyai pelafalan kata yang dibakukan atau kaidah. Nah, untuk aspek eksternalnya sendiri, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang terbuka, artinya bahasa Indonesia ini mau dan mampu untuk mengakomodasi kata, istilah, idiom dari bahasa-bahasa lain. Seperti itu. Nah, berbicara soal pasang surut perkembangan bahasa Indonesia, ini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu A. Masalah politik, B. Masalah ekonomi, C. Masalah keamanan, D. Masalah kebudayaan. Nah, untuk masalah politik, jika hubungan politik antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya ini baik, maka minat belajar bahasa Indonesia pun baik. Begitupun pula dengan masalah ekonomi. Jika ekonomi di Indonesia ini meningkat, maka banyak investor-investor asing yang datang ke Indonesia sehingga mereka belajar bahasa Indonesia untuk mempermudahkan transaksi bisnis. Yang ketiga yaitu masalah keamanan. Sama, jika masalah keamanan di Indonesia ini meningkat, maka banyak turis-turis yang
tidak takut untuk datang ke Indonesia. Tetapi jika keamanan bangsa Indonesia ini lemah, maka turis-turis takut untuk datang ke Indonesia. Contohnya yaitu saat Indonesia banyak terorisme, maka turis-turis akan takut. Seperti itu. Tapi untungnya TNI di Indonesia ini sangat sigap, sehingga mereka dengan cepat memburu para terorisme, sehingga bangsa-bangsa lain tidak takut untuk datang ke Indonesia. Nah, yang keempat yaitu masalah kebudayaan. Nah, masalah kebudayaan ini sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena jika kita mau melestarikan budaya kita, maka warga asing akan memiliki rasa ketertarikan untuk belajar budaya kita, sehingga mereka mau tidak mau juga belajar bahasa Indonesia agar mereka bisa mempelajari budaya dan mengenali budaya kita. Namun jika kita tidak bisa melestarikan budaya kita dan kita condong menggunakan budaya barat, nah ini memperburuk kepeminatan belajar bahasa Indonesia. Karena apa? Jika misalnya nih kita menggunakan budaya barat, nah untuk apa orang warga asing ini datang ke Indonesia jika kalau mereka datang ke Indonesia budayanya pun sama dengan budaya mereka, seperti itu. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menghormati dan melestarikan budaya kita agar kita bisa memikat hati para turis untuk mencintai atau mengagumi pesona budaya-budaya di Indonesia yang beragam. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia ini akan kita bagi menjadi 2 poin, yaitu pertama, siapa yang belajar bahasa Indonesia dan bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, untuk siapa yang belajar bahasa Indonesia ini tentunya ada 2. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia dan yang kedua yaitu warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia ini sudah disiapkan dan ditata melalui kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum di Indonesia sudah banyak. Yang pertama yaitu mulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, 1984, 1994, dan KTSP 2006. Dan sekarang kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, pada KTSP 2006 ini menggunakan basisnya kompetensi. Jadi, jika pelajar sudah mencapai kompetensi yang ditargetkan oleh gurunya, nah, berarti siswa ini sudah dikatakan berhasil. Dan KTSP ini sistemnya jika sejauh kompetensi pembelajar sudah tercapai, meskipun materi ini tidak semua dapat didapatkan di kelas, namun pembelajaran dapat menyelesaikan sendiri di rumah melalui FKS, seperti itu. Namun hasil penerapan KTSP ini masih belum jelas berhasil atau belum. Nah, untuk warga negara asing ini bermacam-macam. Ada yang belajar bahasa Indonesia karena kebutuhan pekerjaan, ada yang memang belajar bahasa Indonesia agar dia bisa belajar bahasa Indonesia atau ingin mempelajari bidang bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, khususnya untuk para warga asing, jika memang ingin memperdalam bidang bahasa Indonesia, itu diharapkan menggunakan kelas tersendiri. Kalau misal warga negara asing ini belajar di Indonesia, belajar di studi bahasa Indonesia, itu diharapkan menggunakan kelas tersendiri. Karena apa? Karena perbedaan penerimaan materi dari penutur asli dengan warga negara asing itu berbeda. Nah,
kan penerimaan pembelajaran ini berbeda-beda untuk warga negara asing dan penutur asli. Kalau penutur asli seperti kita, saat semester 1 kita kan mendapatkan materi menyimak, berbicara, lalu berbicara, menyimak, terus kayak mendengar gitu, menulis, itu sebenarnya kan sudah kita kuasai. Nah, kita belajar itu untuk bagaimana cara kita mengajarkan membaca, menyimak, menulis, berbicara itu kepada murid-murid kita nanti tuh. Ini yaitu tentang masalah pendekatan pembelajaran BI. Nah, pendekatan pembelajaran BI ini ada dua, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan linguistik. Nah, pendekatan psikologis ini, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pendekatan psikologi konstruktivisme yang berasumsi bahwa setiap anak mampu mengkonstruksi kebenaran berdasarkan perkembangan pikirannya sendiri. Nah, untuk pendekatan secara linguistik, pendekatan linguistik yang digunakan dalam pembelajaran BI adalah pendekatan komunikatif. Artinya, komunikatif itu bahasa itu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Jadi, ini lebih menuju ke keterampilan bahasa siswa, bukan tentang penguasaan ilmu tentang bahasa, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang masalah materi pembelajaran. Nah, permasalahan bahasa Indonesia tentang materi pembelajaran itu materi antara jenjang SD, SMP, dan SMA ini masih bertabrakan atau tidak sesuai. Jadi misalnya kayak di SD itu sudah ada tentang materi mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. SMP pun juga sama, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan SMA pun sama. Kebanyakan kalau bahasa Indonesia itu materi SMP dan SMA yang kebanyakan sama. Lalu misal dalam kelas penyajian materi pembelajaran itu peranan guru diidealkan 30% dan 70%-nya itu pelajar. Nah, belum tentu antara SMP dan SMA itu pembagiannya itu sama. Seperti itu, harus kita tahu kemampuan mereka itu seberapa, kan kemampuan antara anak SMP dan SMA itu berbeda. Contohnya kalau misal puisi, di SD kita dikasih materi puisi, SMP juga materi puisi, SMA juga materi puisi. Nah, kalau di SD jangan terlalu berat, kita kasih puisi-puisi yang sederhana, terus pemilihan kata-katanya itu juga sederhana dan sesuai dengan pemahaman mereka atau penggunaan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu masalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran bahasa Indonesia sudah bisa dikatakan kreatif atau pelajar ini bisa berkreasi dengan leluasa atau dengan bebas. Contohnya misal seorang guru ini memberikan materi tentang puisi itu tadi ya. Pertamanya guru ini memberikan contoh puisi, lalu disebutkan unsur-unsur dalam puisi itu apa. Nah, setelah itu tugas para siswa yaitu guru memberikan satu tema puisi, lalu siswa ini membuat puisi sesuai tema tersebut dan mencari unsur-unsur puisi dalam puisi yang dibuatnya, seperti itu. Lalu ketiga, masalah media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masalah media pembelajaran bahasa Indonesia ini sekarang kan media sudah canggih ya, maksudnya teknologi sudah canggih, apalagi jika kita berbicara COVID-19 yang sekarang menjadi permasalahan kita bersama. Nah, ini
seberapa kreatifnya guru menggunakan media yang sudah ada untuk sistem pembelajaran siswa. Jika memang wilayah masih dikatakan pelosok atau masih belum ada media digital atau teknologi, mereka bisa menggunakan media di sekitar mereka atau media budaya. Contohnya kalau di Jawa Barat itu mereka masih menggunakan wayang golek atau masih kental kalau belajar bahasa Indonesia itu membawa wayang golek ke kelasnya sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman, atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.